Shalom, perkenalkan nama saya Novita Tatengkeng dengan NIM 2314201150 kelas A3 semester 2 Fakultas Keperawatan. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS dengan mata kuliah komputer dasar dengan materi sejarah komputer, konsep dasar komputer, jenis-jenis komputer, dan komponen komputer. Dengan dosen pengampu Hosean Gian Kaunang, Sarjana Teknik Magister Komputer. Selanjutnya saya masuk dalam pembahasan singkat materi saya. Sejarah komputer. Sejarah komputer berawal dari abad ke-19 ketika Charles Babbage mencoba untuk mendesain komputer mekanik yang bernama mesin analytical. Desain ini menjadi basis kerangka desain komputer sekarang. Secara garis besar, pengembangan komputer terbagi dalam 4 generasi. Generasi pertama dimulai ketika komputer digunakan dalam akademi dan militer, seperti komputer Atanasov Berry dibuat pada tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dan komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia Jerman Nazi. Kemudian ENIAC yang dibangun pada tahun 1946 menjadi komputer pertama untuk tujuan umum. Generasi kedua dimulai ketika transistor menggantikan tabung vakum. UNIVAC diperkenalkan ke publik tahun 1951 untuk penggunaan komersial. Kemudian pada tahun 1953 IBM memulai bisnis komputernya dengan merilis IBM 650 dan IBM 700. Generasi ketiga dimulai ketika teknologi transistor meningkat menjadi sirkuit terpadu. Komputer mini adalah inovasi yang signifikan dalam generasi ini dan mempengaruhi generasi komputer selanjutnya. Generasi keempat dimulai pada dasawarsa 1970-an ketika penemuan MOSFET dan integrasi berskala besar. Selanjutnya membawa ke pengembangan mikroprosesor di awal 1970-an. Konsep dasar komputer. Serangkaian ataupun sekelompok mesin elektronik yang terdiri dari ribuan bahkan jutaan komponen yang dapat saling bekerja sama serta membentuk sebuah sistem kerja yang rapi dan teliti. Seperti 1. Input data atau informasi yang dimasukkan dalam komputer. 2. Proses pengolahan komputer data atau informasi oleh komputer. 3. Output hasil dari pengolahan atau informasi yang keluar dari komputer. 4. Penyimpanan tempat penyimpanan data atau informasi dalam komputer. Jenis-jenis komputer yaitu PC atau personal komputer. Personal komputer merupakan sebuah komputer yang penggunaannya secara pribadi. Komputer jenis ini biasanya ada di rumah-rumah pribadi, toko, kantor, dan lainnya yang bersifat pribadi. Secara eksplisit, komputer ini hadir untuk memenuhi kebutuhan perorangan saja. Komputer server. Komputer server merupakan jenis yang orang rancang secara khusus agar bisa memberikan layanan pada perangkat lain lewat jaringan internet. Secara eksplisit, komputer server ini mempunyai prosesor sangat kuat dan dapat menampung daya besar mulai dari RAM, hard disk, sampai dengan perangkat lainnya. Komputer desktop. Komputer desktop merupakan perangkat komputer yang dirancang khusus untuk kebutuhan rumah dan kantor saja. Komputer tipe ini umumnya memang orang gunakan untuk kebutuhan seputar pekerjaan dan pengelolaan berbagai data rumah serta kantoran. Komputer laptop.
Laptop merupakan evolusi dari jenis komputer desktop, di mana semua ukurannya menjadi lebih kecil, mulai dari keyboard, CPU, dan juga monitornya. Menariknya lagi, laptop merangkum semuanya menjadi satu perangkat saja, sehingga orang mudah membawanya. Komputer mainframe. Jenis mainframe komputer merupakan sebuah komputer besar yang orang gunakan untuk memproses data dan juga aplikasi dengan kapasitas luar biasa. Biasanya jenis komputer ini sering ada di dalam proses pengerjaan organisasi dan perusahaan besar dalam mengelola berbagai data. Komputer mainframe. Jenis mainframe komputer merupakan sebuah komputer besar yang orang gunakan untuk memproses data dan juga aplikasi dengan kapasitas luar biasa. Biasanya jenis komputer ini sering ada di dalam proses pengerjaan organisasi dan perusahaan besar dalam mengelola berbagai data. Berikutnya komponen komputer. 1. Mainboard. Mainboard adalah komponen komputer yang paling utama karena berisi sistem BIOS, chipset, soket prosesor, soket memori, soket kartu grafis, dan berbagai soket tambahan. Fungsi dari mainboard sendiri adalah untuk meletakkan semua komponen yang dibutuhkan dalam sebuah komputer. Prosesor atau CPU. Prosesor atau CPU berfungsi sebagai otak sentral dari sebuah komputer. Prosesor adalah komponen komputer yang mengerjakan semua perintah yang sudah terprogram dan tersimpan dalam bentuk hard disk. 3. Hard disk atau HDD. Hard disk adalah komponen komputer yang berfungsi sebagai media penyimpanan data permanen. Jadi data tidak akan hilang meski listrik sudah dimatikan karena berisi cakram magnetik yang mampu menyimpan data. 4. Solid State Drive atau SSD. SSD adalah suatu komponen untuk menyimpan data menggunakan seperangkat IC Integrated Circuit. SSD berfungsi untuk menyimpan data secara permanen yang disimpan pada chip memori flash berbasis NAND yang saling terhubung. 5. Random Access Memory atau RAM. RAM adalah unit penyimpanan data tidak permanen. Artinya, data dalam RAM akan hilang jika listrik mati. Dengan demikian, RAM pada komputer berfungsi sebagai memori sementara yang digunakan oleh komputer untuk menjalankan sebuah fungsi dari aplikasi atau perangkat lunak. Sekian video dari saya tentang mata kuliah komputer dasar. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan apabila ada kesalahan atau salah kata dalam saya berbicara atau menjelaskan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya ucapkan banyak terima kasih. Hai teman-teman, masih bingung mau cari kuliah di mana? Marilah bergabung dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sini tempat kuliahnya sangat lengkap, apalagi yang mau mendalami tentang ilmu keperawatan. Marilah bergabung dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, atau hubungi link di bawah ini.